Nah, jadi prosesnya di sini sama seperti call working di paduan AU ya. Nah, tapi di sini hot hot working karena untuk menghasilkan dia dalam fase gamma kemudian menghasilkan alpha ya. Jadi austenitnya itu nanti juga saat karena dia di rollingnya itu di atas temperatur AR3 ya, jadi masih fasanya masih gamma, di sini gamma, lalu dia terdeformasi plastis seperti ini ya. Jadi ukurannya menjadi lebih memanjang dan juga ada cacat-cacat atau dislokasi ya. Jadi di sini akan ada cacat-cacatnya juga. Nah, ini akan menjadi tempat pengintian untuk untuk ferrite ya. Jadi kan karena kan terbentuk endapan ferrite di dalam matriks gamma terlebih dahulu. Nah, jadi untuk menghasilkan tempat pengintian dari ferrite di sini saat berlangsungnya transformasi dari alpha menjadi ferrite. Sehingga nanti ukuran butiran dari ferrite yang dihasilkan itu akan menjadi semakin halus, bajanya juga akan menjadi semakin kuat. Nah, jadi tujuan di sini adalah sama ya seperti cold working itu menghasilkan cacat yang lebih tinggi sehingga akan menjadi tempat-tempat pengintian untuk endapan ferrite di sini. Nah, jadi contohnya jika yang konvensional ya, jadi yang konvensional itu biasanya bisa juga tidak dilakukan cold working. Jadi ferrite yang terbentuk itu ya hanya berdasarkan ukuran gamanya seperti itu. Jadi yang mengendapnya itu ferrite-nya itu di batas butiran gamanya. Tapi dengan konvensional dengan control rolling yang dikontrol itu akan terbentuk fase austenite dan juga ada cacat-cacat di dalam fase austenite-nya itu. Sehingga tempat pengintiannya menjadi lebih banyak dan ferrite yang dihasilkan juga akan menjadi lebih halus. Nah, ini perbandingannya ya. Jadi ferrite-nya ya dia hanya mengintinya di batas butiran yang ukuran butiran gamma-nya itu lebih besar ya, sehingga nanti ferrite yang terbentuk juga akan lebih besar dibandingkan dengan melakukan control rolling. Itu butiran dari gamma-nya juga lebih rendah dan juga tempat-tempat pengintian ferrite-nya itu akan menjadi lebih banyak dan ferrite yang dihasilkan akan lebih halus. Sehingga ini lebih kuat dibandingkan yang konvensional rolling saja. Nah, jadi itu contoh untuk aplikasi dari pengintian heterogen ya. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ya. Jadi ini saya rekam dan juga ya sebelumnya juga ada video dalam bentuk segmennya, itu sudah ada ya. Nah, lalu ya ini sebelumnya juga sudah dibahas. Nah, kita ingin jadi pengintian sudah selesai ya. Jadi bagaimana cara pengintian itu bagaimana menghasilkan inti yang berukuran kritis atau volume kritis ya. Karena dalam volume di dalam matriks alfa di sini jadi harus saat dia proses selanjutnya adalah proses dari pertumbuhan partikelnya atau endapannya seperti ini. Nah, lalu jika saat terbentuknya inti kritis, maka penambahan satu atom saja di dalam inti kritis di sini jadi satu atom unsur pemadu yang berdifusi ke sini itu akan mengakibatkan endapan itu menjadi tumbuh secara spontan ya, menjadi partikel endapan. Nah, ini contohnya jika inti kritisnya itu mempunyai antarmuka yang berbeda ya. Misalkan antarmuka dan di sini itu antarmuka yang tak koheren ya. Biasanya kan bentuk yang seperti ini tuh sudah dijelaskan nih adalah semi koheren, yang bagian ini adalah inkoheren, yang bagian ini
koheren ataupun semi koheren ya. Semi koheren, yang ini inkoheren. Nah, untuk mobilitas atau pertumbuhannya itu dia akan lebih cepat, pertumbuhan dari endapan itu akan lebih cepat terjadinya di antarmuka yang inkoheren ya. Jadi di sini akan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ini ke sana. Pertumbuhan antarmuka ini ya. Antarmuka yang semi koheren dibandingkan yang antarmuka yang inkoheren itu lebih cepat tumbuh yang inkoheren, karena kan dia tidak perlu menghasilkan antarmuka yang koheren ya. Kalau ini kan harus menghasilkan juga antarmuka yang semi koheren, sehingga harus menunggu atom-atomnya juga berdifusi di bagian pinggir-pinggirnya ya, sehingga bersama-sama antarmuka ini bisa bergerak tumbuh ke atas. Kalau ini tidak perlu, sehingga kecepatan pertumbuhannya ya seperti ini. Dia ke sini lebih cepat tumbuh dibandingkan ke arah bagian yang antarmuka yang sini. Nah, yang kita tinjau di sini nanti adalah pertumbuhan partikel endapannya. Jadi bagian yang sininya dia akan tumbuh dari sini ke sini ya, di alfa dan juga di beta. Nah, jadi misalkan ini yang tumbuhnya adalah seperti ini ya. Jadi endapan yang tumbuh kira-kira sebesar dx luas tertentu, berarti akan ada difusi dari unsur B di dalam matriks alfa yang berdifusi ke sini. Sehingga nanti ini akan tumbuh membesar. Nah, ini jika kita alurkan konsentrasi terhadap jarak, maka di sini akan awalnya ada di sini ya konsentrasinya sesuai dengan konsentrasi paduannya, lalu di bagian sini dia akan turun mendekati ke equilibriumnya, ke diffusion zone-nya. Nah, lalu dari sini, jadi saat dia berdifusi dari sini itu adalah diffusion zone-nya, baru di sini dia akan mencapai ke equilibriumnya, yaitu di CB beta ya. Ini tadi kan sudah dibahas, ini C konsentrasi B dalam matriks beta. Ini adalah konsentrasi B di dalam paduannya 0 ya. Ini B di dalam alfa. Nah, jadi sebelum menjadi fase beta itu terjadi deplesi di sini ya. Deplesi dari B-nya itu sehingga menghasilkan B di sini. Nah, kemudian ini adalah gradien konsentrasinya, yaitu D dari C dibagi dengan dx-nya. Jadi konsentrasi dibagi dengan jaraknya. Akan ada gradien konsentrasi di zona difusinya. Nah, kemudian ini penurunannya, jadi bisa bila ada satu satuan luas dari antarmuka alfa beta maju, jadi antarmukanya ini kalau tumbuh itu berarti kan bisa kita misalkan antarmukanya ini bergerak ya ke sini. Jadi